قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita bersyukur kita berada dalam majelis yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah. Di saat-saat Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada kita hujan yang mudah-mudahan penuh berkah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan hasil panen kita juga senantiasa diberkahi oleh Allah. Allahumma amin. Masih sibuk panen? Oh masih. Kok ngaji saat niki? Tak kira pun saya jadi pun kesel ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut Ji. Ajeng panen apa ngaji? Ya guys. Tentang sholat duha. Ini kelanjutan dari pelajaran 3 minggu yang lalu. Sholat duha untuk kali ini kita bahas hadis-hadis yang ada nanti masih membicarakan tentang jumlah rakaat. Lantas masih membicarakan pula tentang waktu yang terbaik untuk sholat duha. Nanti ada 4 hadis yang kita bahas. Baik, monggo dibaca. Sholat duha lebih baik dijaga rutin. Babu fadli sholatid duha wa bayani aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal hathi 'ala al-muhafazati 'alaiha. Bab keutamaan sholat duha, penjelasan jumlah rakaat yang paling sedikit, paling banyak, dan pertengahan, serta anjuran memeliharanya. Baik, banyak yang nggak dapat buletin? Tadi saya cuma kopi 500 ya, tak kira orang teko ya. Tadi pas petir itu ada sudah diturunin aja jadi 500. Iya, tadi sudah mau kopi 1000, tapi ya sudahlah, nanti pekan depan baru tak tambah. Ya, kadang gitu wis tak siap ke oke malah ora teko ya coba. Terus tak siapkan sedikit malah banyak. Oh itu pusing kan. Masalahnya kalau sisa nanti kita agak bingung kemarin. Baik. Nanti minggu depan kita tambah. Sini Imam Nawawi bahas keutamaan sholat duha, penjelasan jumlah rakaatnya, yang paling sedikit berapa, paling banyak berapa, pertengahannya bagaimana, sampai anjuran untuk menjaga sholat sunnah duha. Kita lihat hadis 1140. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fakullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslimun. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pagi hari setiap ruas tulang salah seorang di antara kalian itu adalah sedekahnya. Maka setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah.
Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan yang mencukupkan dari semua itu adalah 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim. Berapa rakaat di sini? 2 rakaat salat duha. Lihat, sebelumnya Nabi SAW katakan tentang bentuk-bentuk sodakoh. Pertama, Nabi SAW mengatakan setiap persendian kita punya kewajiban untuk bersodakoh, dan persendian kita itu jumlahnya situna wasalasumi'ah, yaitu 360 persendian. Salasumia wasitun, 360 persendian. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, dan dibenarkan oleh pakar-pakar peneliti saat ini. Nah, setiap persendian tadi, sendi-sendi tubuh kita yang ada punya kewajiban untuk sodakoh. Makanya tadi dikatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakoh. Setiap persendian di antara kalian punya kewajiban untuk sodakoh. Berarti mulai dari atas nih, kepala, mata punya kewajiban sodakoh, terus hidung, mulut, telinga, ya, yang ada di kepala ini punya kewajiban sodakoh. Tangan kanan kiri, ya, lutut kanan kiri, kaki kanan kiri, badan itu punya kewajiban untuk sodakoh. Tidak lepas dari sodakoh semuanya. Namun di sini dikatakan bisa jadi bentuk sodakohnya tidak dengan harta. Namun di sini kata Nabi SAW, setiap ucapan tasbih sodakoh. Tasbih itu apa? Subhanallah. Setiap ucapan tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Setiap ucapan tahlil, la ilaha illallah. Setiap ucapan takbir, Allahu Akbar. Itu semua sodakoh. Bentuknya zikir. Dan itu zikir-zikir yang ringan. Kalau kita rangkaikan, ada salah satu zikir ba'da sholat. Dan ini salah satu cara untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu Akbar ba'da sholat. Kita ucapkan dengan cara merangkai 4 kalimat tersebut dibaca 25 kali. Jadi bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diulang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini salah satu bentuk yang jenengan bisa amalkan ba'da sholat, baca ini. Kalau biasanya kita kan subhanallah 33, alhamdulillah 3, Allahu Akbar 33. Tutup kalian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya totalnya 100. Namun kalau jenengan mau amalkan, ini paling bagus juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kan ada sekawan kalimat, 4 kalimat. Ya, 4 kalimat. Tinggal dikalikan 25. Berarti totalnya berapa? 100. Sama. Amalkan itu. Dan ini dalam surat Al-Kahfi disebut para ulama salah satu tafsiran dari al-walbaqiyatus sholihah. Tafsiran dari amalan yang langgeng, para ulama sebut walbaqiyatus sholihat itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimatnya. Nah, di sini Nabi SAW juga mengatakan ajak pada yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Kebaikan. Berarti diajak sholat, diajak ngaji. Walaupun jenengan ngajak tetangga ya dikon ngaji terus ya orang ngaji-ngaji, ya orang masalah. Yang penting sudah diajak. Negur tetangga, Pak, ayo ten masjid. Ya cuma gitu aja. Enggak berangkat-berangkat. Ya itu sudah ajak.
Yang penting ngajak, itu sudah termasuk sedekah. Senyum di hadapan yang lain juga termasuk sedekah. Piye senyumnya coba? Nah, itu wis sedekah. Yang penting ora lanang wedok sik nom-nom. Biasa banget. Beda. Itu rasanya sudah lain. Iya toh? Iya. Itu sudah jadi pemanis. Bahaya. Betul nggak Mas? Iya. Oh, bahaya sekali itu. Apalagi yang perempuan disenyumin laki-laki, perempuannya baper. Waduh, kayaknya ini Mas tadi itu kayaknya perhatian banget sama saya. Iya toh? Ada yang jomblo-jomblo sini? Oh, ada. Jadi mbok didongake ora dibully terus. Dicarikan jodoh ngono lho. Iya. Apa dibiayai nikah kalau orang mampu gitu loh, wong sugih biayai. Ora gratis ketok soto terus. Biayai yang belum nikah. Leres sama mboten? Oh, Masya Allah, itu mengatasi yang sulit nikah di Gunung Kidul itu nantinya. Itu masuk dalam memerintahkan pada kebaikan. Wa nahyun 'anil munkar, larang dari kemungkaran. Baik kesyirikan, baik dosa besar, baik dosa kecil, baik perbuatan bid'ah wa dhalalah. Bid'ah ki apa meneh? Bid'ah meneh ki. Apa to bid'ah? Pak, apa bid'ah, Pak? Orang ngantuk loh iki. Dereng ngopi toh? Oh, amalan yang tidak ada tuntunannya. Contohnya macam-macam. Banyak. Nanti kita lihat. Terus yang tadi sudah kau macam-macam tadi, ada dengan zikir, ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu bisa dicukupkan dengan sholat duha kalih rakaat. Kok bisa dicukupkan dengan sholat duha? Sholat itu sudah gerak semua tubuh. Kepalanya gerak nggak? Gerak. Matanya gerak? Iya. Lihat ke tempat sujud. Mulutnya? Komat kamit. Ya ora komat kamit malah ora ngoco lho kuwi. Contoh lagi, mulutnya kadang ditahan juga. Karena ada perbuatan yang mesti jenengan tahan ketika sholat. Bahkan Imam Ibnu Hajar masukkan hal ini dalam pembahasan khusyuk dalam sholat. Kalau menguap itu ditahan. Ada 3 cara yang bisa dilakukan. 1, nahan mulutnya. 2, nutup dengan tangan. 3, tidak sampai keluar. Paham? Ada yang terus sudah ada lagi yang menguap. Astagfirullahaladzim. Nggak ada juga tuntunan astagfirullah tadi. Atau auzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak ada tuntunan. Yang nggak ada tuntunan apa? Nahan mulutnya, atau tutup dengan tangan, atau berusaha ditahan mulutnya jangan sampai ucapkan Sering toh? Oh, sering banget. Sering nggak Bapak? Itu akibatnya. Itu kata Nabi SAW, siapa yang ketika menguap itu tidak berusaha tahan, malah dia ucapkan kata Nabi SAW, maka setan akan mentertawainya. Orangnya menguap. Setan sudah masuk dalam mulutnya. Itu setan malah tertawa. Berarti setan juga bisa tertawa. Kok kayak sepi malam ini ya? Satu udah ada. Yang iki wis tobat kok kuwi. Iya saiki urung balas iki. Engko balas dendam nanti. Baik, baca faedah hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat duha. Apa keutamaan sholat duha di sini? Menggantikan sedekah dengan seluruh persendian tubuh. Apa?
Menggantikan sedekah dengan seluruh persendian tubuh. Kan tadi diganti cuma 2 rakaat. Padahal tadi disebutkan zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, macam-macam kan disuruh sedekah. Namun sudah cukup dengan sholat duha 2 rakaat, itu pahalanya. Berarti sudah ganti sedekah. Terus yang kedua, Salat duha minimalnya adalah 2 rakaat. sholat duha minimalnya 2 rakaat. Yang ketiga, Sedekah adalah segala bentuk kebaikan, bukan hanya terbatas bersedekah dengan harta. jadi kalau kita sedekah tidak hanya dengan harta. Zikir masuk, amar ma'ruf nahi mungkar juga masuk. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan hubungan intim dengan istrimu adalah sedekah. Kuwi sedekah lho kuwi. Paham, Pak? Paham. Kalau orang tak singgung loh, tapi jenengan yang teriak loh. Kena ya. Dan di sini dicukupkan dengan sholat apa tadi? 2 rakaat. Terus Yang keempat, sholat duha biasa menggantikan Sholat duha bisa menggantikan sedekah dengan seluruh persendian. Nah, ini seluruh tubuh ini, dari ujung rambut sampai kaki. Kan ketika sholat semuanya gerak, ya tak? Kepalanya nunduk, bangkit, turun sujud, anggota ini jidatnya, hidung, terus tangan itu di tanah, lutut di tanah, kaki di tanah, semuanya gerak. Kita sholat, pandangi tempat sujud. Pandangi tempat sujud itu sudah menunjukkan kita khusyuk loh dalam sholat. Orang dangak gini. Nah, sholat menghadap atas atau lihat depan, enggak. Sama seperti panjenengan itu berdoa itu cukup hadap kiblat. Enggak berdoa ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, enggak. Mungkin nambah meneh coba. Aku suara nambah-nambah lo mau. Doa salah satu yang tidak tepat ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Minhal Alam. Beliau katakan di antara bentuk doa yang tidak tepat adalah menghadap ke atas ketika berdoa. Cukup menghadap apa? Kiblat. Mana kiblatnya? Hadap situ. Tidak menghadap ke atas. Jadi kita berdoa gini aja sudah lurus. Tidak ke atas gini, ya Allah kabulkanlah, walaupun Allah di atas sana. Namun berdoanya dengan kita ngadap kiblat tetap. Karena pernah Nabi SAW minta doa ketika ingin supaya hujan itu turun, beliau berdoa dengan doa istisqa. Doa minta hujan. Cara beliau berdoa istiqbal al-kiblah. Menghadap kiblat. Bukan ke atas. Jadi cara doa yang tidak tepat seperti itu. Khusyuk ketika sholat lihat tempat sujud. Kalau khusyuk ketika doa cukup ngadap kiblat. Ya itu khusyuknya. Terus yang hadis 1141. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma sya'allah. Rawahu Muslimun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan 4 rakaat salat duha dan menambahkannya sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Taib. Salat duha Rasulullah SAW pernah lakukan 4 rakaat dan beliau tambah semau beliau sesuai kehendak Allah. Kita lihat faedah hadis. Pertama, salat duha boleh dengan 4 rakaat. Caranya bisa dengan 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Baik, caranya kali rakaat salam, kali rakaat salam. Walaupun 4 rakaat salam sekaligus itu sah. Karena ini sholat sunat tidak terlalu kaku dalam pelaksanaan. Namun kalau melakukan kali rakaat salam untuk sholat duha yang 4 rakaat tadi. Terus nomor 2. Dari hadis ini disimpulkan bahwa tidak ada rakaat maksimal untuk sholat duha. Boleh lebih dari 4, 8 atau 12 rakaat. Baik, boleh lebih dari 4, boleh lebih dari 8. Karena nanti dalam hadis berikutnya ada batasan menurut sebagian ulama. Hadis ini menunjukkan tidak ada batasan.
Boleh lebih juga dari 12 rakaat. Sebagian ulama katakan maksimal sholat duha 12. Namun yang tepat berdasarkan hadis dari Aisyah di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi jumlah rakaat sholat duha. Minimalnya kali rakaat, batasan maksimalnya tidak dibatasi. Hadis 1142. Wa an ummi Hani'in Fakhitata binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fathi fawajadtuhu yaghtasilu falamma faragha min ghuslihi shalla 8 raka'atin wa dhalika duha muttafaqun alaihi wa hadha mukhtasar lafzi ihda riwayati Muslimin. Ummu Hanif Fakhitah bin Abu Talib radhiyallahu anhu binti Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anha diganti radhiyallahu anha, terus radhiyallahu anha berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fathu Makkah. Maka aku mendapati beliau sedang mandi. Ketika beliau selesai dari mandinya, beliau melakukan sholat 8 rakaat dan itu pada waktu duha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Fathul Mekkah, pembebasan kota Mekkah terjadi pada tahun 8 Hijriah pada bulan Ramadan. Nanti sejarahnya nanti insya Allah kita bahas di Karang Recek. Kalau waktunya kita bahas tentang peperangan. Ya, di Karang Recek itu baru sampai hijrah ke Taif. Ya, baru sampai di pelajaran itu. Nanti pelan-pelan masih panjang kisahnya. Nah, di sini ketika Fathul Mekkah tadi, tahun Fathul Mekkah berarti sekitar tahun tadi berapa? 8 Hijriah. Fawajadtuhu yaktasil. Fakhitah itu katakan Ummu Hani. Kalau dikatakan Fakhitah binti Abi Thalib berarti saudara dari Ali bin Abi Thalib. Yaktasil, dia mandi, Rasulullah SAW lagi mandi. Falamma faragha min ghuslihi, ketika selesai dari mandinya, Rasulullah SAW melakukan sholat duha 8 rakaat. Melakukan sholat duha 8 rakaat. Sekarang kita lihat faedah hadis. Pertama, hadis menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Sholat duha yang dilakukan di sini 8 rakaat. Kalau tadi sebelumnya 4 rakaat, di sini 8. Terus nomor 2. Apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 8 rakaat bukan menunjukkan batasan sholat duha itu 8 rakaat. Pendapat paling kuat, sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Nah, sebagaimana kita kuatkan dari hadis sebelumnya, hadis 1141, situ diterangkan Rasulullah SAW tambah semau beliau. Berarti tidak dibatasi dengan 8 rakaat. Terus nomor 3. Dalam riwayat hadis ini disebutkan bahwa Fakhitah mengucapkan salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hal ini menunjukkan bahwa boleh wanita mengucapkan salam pada pria selama aman dari godaan. Boleh perempuan mengucapkan salam pada laki-laki atau sebaliknya. Laki-laki mengucapkan salam pada perempuan selama aman dari godaan. Kapan tergoda kalau begitu? Mas, kapan tergoda? Sewaktu-waktu. Hah? Sewaktu-waktu. Kalau yang beri salam wanita ayu, cantik, lan seksi, terus Mas, assalamualaikum. Waduh, sudah terbayang-bayang sampai di rumah orang iso turu. Parahnya nanti iso mimpi basah itu. Masya Allah, yuk tenang kuwi kok. Apa? Hujan lokal. Istilah simba-simba iki aneh-aneh wae. Jadi kalau yang sesama yang muda nggak boleh, nanti tergoda. Terus sekarang masuk yang baru bab 207.
Bab bolehnya melakukan sholat duha mulai dari meningginya matahari sampai tergelincirnya, dan yang lebih utama dilakukan ketika hari makin panas atau makin siang dan meningginya waktu duha. Baik, lihat. Melakukan sholat duha mulai dari matahari meninggi. Nanti dicatat situ. Kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Sudah diterangkan sebelumnya waktu kita terangkan 3 minggu yang lalu. Ya. Matahari meninggi itu adalah 15 menit setelah matahari terbit. Matahari terbit di Jogja jam berapa? Jam berapa? 5.38. Taruhlah 5.40 terbit plus 15. 6 kurang 5, ya dah. Nah, itu waktu sholat duha bisa mulai. Waktu berakhirnya ketika matahari tergelincir. Nah, ini di atas kepala. Mau tergelincir ya, berarti mau masuk waktu zuhur. Taruhlah kira-kira 15 menit sebelum waktu zuhur. Kalau 15 menit sebelum waktu zuhur. Zuhur itu jam berapa? 11.54 kurang 15 11.40. Nah, itu waktu terakhir untuk duha. Tidak bisa lagi setelah itu. Terus hadis 1143. An Zaid bin Arqamah radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala ama laqad 'alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ah afdalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadul fisalu rawahu Muslimun. Tarmadu bi fathi ta'i wal mimi wa bid-dadil mu'jamati yakni syiddatul harri wal fisalu jam'u fasilin wa huwa as-saghiru minal ibili. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa ia melihat satu kaum yang melakukan sholat duha. Zaid pun berkata, tidakkah mereka tahu bahwa sholat di waktu selain ini lebih utama? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat orang-orang yang bertaubat itu adalah ketika anak-anak unta sudah merasa kepanasan karena matahari. Hadis riwayat Muslim. Tarmadu adalah panas yang sangat makin siang. Al-fisal adalah anak unta. Baik, berarti sekarang kita bahas waktu terbaik untuk sholat duha. Lihat faedah hadis. Pertama, sholat duha disebut dengan sholat awabin, yaitu sholat orang-orang yang kembali kepada Allah setelah sebelumnya lalai, penuh dosa, akhirnya mengingatnya dan bertaubat. Terus itu pengertian dari sholat awabin. Awabin itu artinya dari kata taubah. Taubat itu artinya balik kembali. Dulu taat, terus maksiat. Solusinya apa? Tobat. Tobat berarti balik lagi jadi taat. Berarti sholat awabin, sholat orang yang kembali lagi jadi taat. Terus yang kedua. Dahulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa merutinkan sholat duha. Maka kita pun boleh rutinkan sholat duha tiap hari. Walaupun cuma kalih rokaat, cuma 2 rokaat, ada terus setiap hari. Boleh atau tidak? Boleh. Karena sejak dulu juga para sahabat merutinkan sholat duha. Terus yang ketiga, boleh memuji orang yang taat selama tidak keluar dari aturan atau syariat. Boleh memuji orang yang taat selama tidak keluar dari aturan syariat. Yang tanda garis miring itu dihapus, ganti titik. Ya. Jadi kalau dalam hadis tadi disebutkan, kan ada sholat lebih baik gitu. Ada yang lebih baik darimu. Tidaklah mereka tahu bahwa sholat di waktu selain ini lebih utama. Nah, karena tadi disebutkan ia melihat satu kaum yang melakukan sholat duha. Lalu Zain pun berkata,
Nah, dia puji, dia beritahu ada yang lebih utama. Kenapa tidak ikuti yang lebih utama? Berarti dia mau menyebutkan ya bahwasanya dia tahu sendiri. Berarti dia muji diri sendiri atau muji orang lain. Nah, terus nomor 4. Waktu sholat duha yang paling afdol adalah makin panas atau makin siang. Makin siang di atas jam berapa berarti kira-kira? 9 ke atas gitu, 10 sudah mulai panas dik. Makin siang makin afdol. Namun ini cuma bahas afdoliyah, pagi pun boleh. Bahkan kan ada sholat isyraq yang sudah kita bahas kemarin. Ya, isyraq subuh di masjid, terus diam sampai matahari meninggi, kemudian lakukan sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya apa? Haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Itu juga ada keutamaan. Namun makin siang makin afdal. Terus 5. Sholat ba'diyah maghrib ada yang menyebutnya pula dengan sholat awabin. Namun hadisnya tidak sahih dan tidak dilakukan oleh sahabat. Dan itu termasuk bid'ah yang dibuat-buat. Ingatlah setiap bid'ah itu sesat. Nah, diberi catatan situ sholat ba'diyah maghrib yang maksudkan di sini adalah sholat antara maghrib dan isya jumlahnya 6 rakaat. Sebagian kalangan nyebut itu dengan sholat awabin. Sholat apa? Awabin. Saya waktu kecil juga pernah diajari ini. Ya. Yang ngajarin itu yang jamaah itu sudah tahu lah. Hah? Saya gowo-gowo apa aku itu. Saya ingat waktu kecil tuh diajari kayak begini. Wah, dulu saya dididik sama mereka. Sudah merujuk, ya sudah awab ya berarti. Dulu saya pernah dengar ini, namanya sholat awabin. Namun hadisnya dhaif, ya hadisnya lemah, sehingga yang ada itu cuma kita kerjakan ba'diyah maghrib. Berapa rakaat ba'diyah maghrib? 2 rakaat. Nah, kalau ba'diyah maghrib yang 2 rakaat ada tuntunan. Yang dimaksud sini adalah kalau mereka sebut sholat awabin itu ba'diyah maghrib namun 6 rakaat dikerjakan antara maghrib lan isya. Itu tidak ada tuntunan karena hadisnya lemah. Itu termasuk perkara bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Dolalah, ya sesat itu dolalah. Dhalin kalau di surat Al-Fatihah itu. Ya. Ini disebut dhalin. Kenapa disebut dhalin? Sesat. Karena beramal tanpa ilmu, nggak tahu jalan. Atau seorang itu ibaratnya kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang beramal itu tanpa tuntunan seperti orang yang pakai tas besar, ransel di belakang, namun isinya cuma batu saja, dia pergi safar perjalanan jauh. Isinya apa tadi? Manfaat no mboten? Mboten manfaat. Apa? Ya. Ono-ono wae idene iki yo. Itu tadi kata Ibnul Qayyim. Dia katakan seperti itu. Terus ada faedah yang di sini tidak saya sebutkan. Hadis ini kan tadi bicarakan orang-orang lagi sholat duha dan ini mereka lakukan di masjid. Para ulama katakan sholat sunnah masih boleh dilakukan di masjid. Sholat sunnah masih boleh dilakukan di masjid. Dan itu tidak menunjukkan larangan. Jadi sah-sah saja melakukan sholat duha di masjid. Mau lakukan di rumah boleh, melakukan di masjid juga boleh. Namun afdolnya untuk sholat sunnah dilakukan di rumah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, sholatlah di masjid kecuali ya sholatlah di rumah kalian, sallu fi buyutikum, ya sholatlah di rumah kalian kecuali untuk sholat maktubah, kecuali untuk sholat wajib. Sholat wajib tempatnya di masjid, khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, untuk ibu-ibu tempatnya di rumah.
Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Wonten pengumuman satu. Kan minggu depan itu Kemisnya tanggal merah nggih? Iya toh Pak? Ya. Maka ada daurah nanti di sini tujukan untuk yang dapat undangan warga Gunung Kidul dan komunitas motor. Berarti sing duwe motor iki sik mangkat. Hah? Kalau bis enggak malahan. Nanti komunitas bis sendiri nanti baru diundang. Atau yang datang biasanya malam ini ada orang Bantul misalnya bisa ikut. Nanti tolong daftarkan diri. Tolong nanti panitia Pak Muki atau Pak Abdur nanti jenengan daftar ke sana untuk didata langsung. Apalagi nggak punya WA. Kalau punya WA langsung bisa lihat nomor di sini nanti daftar lewat Pak Abdurrahman ke nomor 0813 274 88524 0813 274 88524. Daftar nggih? Tuliskan nama, alamat, nomor HP. Nanti pembahasannya tentang dosa besar, terus kitab Qawaidul Arba, 2 kitab. Nanti mulainya jam 2 siang, jam 1 siang sudah disiapkan makan siang. Jam 2 mulai daurah sampai sore, sampai jam 5, langsung nanti lanjutkan malam Kamis ba'da ngisa. Iya nak? Jadi nggak pulang. Ngapain pulang juga nggak ada yang ngurus. Nanti lanjut lagi besok paginya bar subuh sampai daurahnya itu sampai sore. Nanti ada di siang hari kita piknik ke Pantai Gesing. Nanti lanjut lagi setelah itu untuk daurah sampai jam 5 sore. Disiapkan makan full time. Berarti berapa kali makan tuh? 1, 2, 3, 4, 5 loh kuy. Masya Allah. Kurang ngopoh mulai coba. Gratis lagi. Nanti kitabnya dikasih juga. Dibatasi nanti kuotanya, tapi yang Gunung Kidul diprioritaskan sama yang biasanya hadir malam Kamis kali ini. Terus ada pengumuman lagi besok Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 kajian di Godean Sidoarum Bulughul Maram. Jam 4 ngasar sampai jam 4:30 kajian ibu-ibu. Besok Sabtu apa? Sabtu Legi. Ya, di Masjid Besar Al-Huda Pelayan, silakan hadir. 500 yang datang duluan akan dikasih buku zikir pagi petang. Ya. 500 yang datang duluan akan dikasih buku zikir pagi petang. Terus ba'da maghrib nanti ada kajian di Masjid Agung Bantul. Bagi yang dekat silakan untuk hadir pembahasan mereka yang merugi tentang masalah sabar. Ada yang tanya langsung? Radio nggak ada? Ayo baca. Mic. Ada yang mau nanya langsung pakai mic? Nggak ada. Ibu-ibu ada yang mau nanya langsung? Ibu-ibu ada yang mau nanya langsung? Mana? Ya tak beri kesempatan iki. Langsung Bu. Pon, iya monggo. Ayo, Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya seputar sholat jamaah, Ustaz. Biasanya ketika bapak-bapak mau sholat jamaah di masjid itu sebelum qomat seringnya nongkrong-nongkrong di luar. Ya iya memang itu gaweane bapak ku. Ngelan. Terus Kemudian ketika sudah qomat itu baru beleng masuk di masjid. baru wudu. Iya. Terus Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang
paling afdol itu nongkrong-nongkrong itu atau langsung masuk ke masjid? Ya jelas sudah masuk masjid. Kemarin tak bahas di Ngawen, terus di tentang kesalahan sholat di Purwosari. Salah satu kesalahan ketika sholat berjamaah adalah telat masuk masjid. Pertama, nanti rugi nggak dapat takbiratul ihram bersama imam. Padahal siapa yang takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka dia akan selamat dari dua hal. Selamat saking kemunafikan, selamat dari siksa neraka. Dan biasanya kalau dia telat datang masuk masjidnya telat, apalagi belum wudhu, akhirnya wudhunya cepat-cepat, nanti ada bagian yang enggak kebasuh. Pernah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat ada yang cepat-cepat seperti itu, akhirnya bagian tumitnya enggak kebasuh. Nabi langsung katakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak kebasuh diancam dengan api neraka. Pertanyaan saya yang kedua, Ustaz. Kalau pas subuh itu anak saya laki-laki itu kan sulit dibangunkan. Ketika saya bangunkan, saya seret, kemudian saya duluan ke masjid. Sudah hampir 1 rakaat, anak saya kok belum datang. Saya sudah mengikuti 1 rakaat itu, saya ke kamar anak saya seret lagi gitu. Terus saya baru ikut sholat lagi karena saya ingat laki-laki lebih wajib sholat di masjid daripada perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di caranya seperti itu saja, Bu. Kalau jenengan sudah ke masjid terus masih belum datang juga, ya sudah, narik dia lagi, batalkan sholat, mungkin tujuannya lebih bagus daripada nanti dia ketinggalan sholat berjamaah. Nanti ibu yang cukup ganti sholat di rumah. Boleh? Ada lagi yang nanya langsung? Ibu-ibu ada lagi? Masih ada? Ibu-ibu aja langsung. Yang mau dapat info belum? Ada yang belum? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan bertanya Pak tentang surat An-Nur, surat ayat ke-24. Ya. Juznya juz 18. Ji. Saya minta keterangannya. An-Nur ayat Suratnya surat 24. ya, ayat Juznya juz 18. Ji. Ayat Ayatnya ayat 8. ayat 8. Coba dibacakan artinya. Dan barang siapa yang menuduh istrinya Terus. dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka bersaksi masing-masing orang itu ialah ingat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Kita penjelasannya Pak. Itu ayat 9-nya. Ada dari ayat itu, nanti dibaca lengkapnya niku saking ayat 6, 7, 8, 9, 10. Itu sudah pernah dibahas di
Masjid Besar Al-Huda Pelayan dulu. Situ diceritakan tentang walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadim arba'u syahadatim billah innahu laminas shadiqin. Orang-orang yang menuduh istri-istri mereka dituduh zina namun tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri, maka bisa digantikan saksi tadi dengan 4 kali sumpah. Dia katakan dia benar-benar menyaksikan perbuatan zina tadi. Dia katakan dia orang yang jujur. Namun nanti dilanjutkan wal khamisatu alla la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Kemudian ada sumpah kelima lagi dari suami tadi yang nuduh istrinya, nanti laknat Allah untuknya jika memang laki-laki yang nuduh ini suaminya termasuk orang yang berdusta. Berarti total sumpahnya berapa kali? 5. Ini disebut dengan sumpah li'an. Ini terjadi ketika suami nuduh istrinya zina, suami nuduh istrinya selingkuh, namun tidak ada saksi. Maka dia bersumpah sebanyak 5 kali. 4 sumpah yang pertama nyatakan dirinya benar-benar lihat istrinya. Lihat. Ya, lihat langsung. Bukan pakai rekaman ya, namun lihat langsung. Kemudian sumpah kelima apa? Dia katakan bahwasanya kalau saya dusta, laknat Allah, kutukan dari Allah untuk saya. Nah, istrinya ingin melawan ini bagaimana? Dia nanti bersumpah lagi 4 kali, istrinya bersumpah 4 kali. Terus sumpah yang kelima dia katakan, kalau memang suamiku jujur, biar nanti laknat Allah, kutukan Allah untuk saya. Itu kasus suami istri yang ingin menuduh selingkuh. Apa namanya tadi? Prosesnya li'an. Itu ada di pengadilan agama kita juga ada. Ya. Secara lengkap saya pernah bahas ini di Masjid Besar Al-Huda Pelayan, nanti bisa dilihat itu di serial keempat. Konsekuensinya sudah terjadi sumpah maka langsung pisah. Kalau si suami bilang, waduh saya menyesal, saya ingin balik lagi pada istri saya, nggak bisa. Waduh saya cinta banget pada istri saya lagi, nggak bisa balik karena sudah saling mengutuk dalam sumpah. Ya, anaknya gimana? Anaknya sudah ada urusan nanti hadonah. Hadonah itu hak pengasuhan. Kalau anaknya di bawah 7 tahun atau sebelum balik, maka anak tersebut jadi dirawat ibu. Kalau anaknya sudah balik, maka nanti dia tinggal memilih mau dirawat oleh siapa. Ada seorang bapak yang sudah duda dan menikahi mantunya. Ora ento. Ini bapak toh? Karo mantu. Berarti mantu ini bilang ini mertua kan? Mertua itu mahram mu'abbad, mahram selamanya. Ini sudah, taruhlah dia dengan anaknya itu cerai atau anaknya meninggal, nggak boleh bapak ini nikahi mantunya sendiri. Statusnya apa kalau gitu? Statusnya apa kalau terjadi pernikahan? Zina. Dan nggak mungkin diresmikan di kantor urusan agama ini. Ya, ini pasti nikah siri ini. Ya, dan ini nggak tahu aturan. Ada yang dukung ini jadi saksi, ikut dosa juga. Karena dukung yang salah. Bagaimana hukum uang yang diberikan seorang caleg? Misal 50.000. Waduh, grup nyoblos 50.000 kurang itu. Harusnya 1 juta ngono loh. Apakah di atas termasuk suap? Apakah uang tersebut halal atau haram? Haram. Nggak boleh diterima, nggak boleh dimanfaatkan. Nggak boleh kaidahnya saya ambil terus saya nggak nyoblos dia, nggak boleh, itu uang haram. Karena Rasulullah SAW itu melaknat ar-rashi wal murtashi, merawat, melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap.
Paham ini? Nanti saya bahas suap yang lebih parah lagi di negeri kita ini. Kapan-kapan lah. Saya pelajari dulu. Ada jenengan dapat bantuan gratis terus itu supaya suruh nyoblos dia. Gua tak bahas nanti. Wong-wong miskin entok terus disuruh nyoblos kuwi meneh. Apa namanya itu? Hah? Apa itu? PKH tadi apa? Singkatannya apa? Singkatannya apa? Hah? Kelompok harapan. Keluarga harapan. P-nya apa itu? Program. Itu sogok itu. Nggak boleh itu, haram semuanya. Orang yang tak dimanfaatkan. Dia orang dukung-dukung gini, suap-suap itu. Tiap bulan dapat itu? Tiap bulan? Tiap 3 bulan. Orang entok meneh wis ngerti aku. Apakah diperkenankan berdoa dengan menutup mata? Doa nutup mata. Buka saja, kenapa? Agar menambah kekhusyuan. Ingat, kekhusyuan itu enggak dibuat-buat. Kekhusyuan itu masalah lahiriah, masalah batin. Kita berdoa itu manut tuntunan itu baru disebut khusyuk. Khusyuk nggak bisa kita buat-buat. Contoh misalnya, jenengan mau sholat, saya mau ngadap depan saja, nggak mau ngadap tempat sujud. Oh, jenengan nggak khusyuk. Walaupun jenengan bilang saya lebih tenang seperti ini, bukan standar itu jenengan. Namun standarnya mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ingin bersedekah dengan istri, sebentar. Sesudah di awal membaca doa, apakah ketika selesai harus membaca Alhamdulillah? Dia mau tanya, kalau hubungan intim dengan istri, ya toh, wes maca doa, baru hubungan maca Alhamdulillah. Wallahu alam, saya nggak tahu. Bagaimana dengan minuman atau kopi yang dimakan oleh hewan terus keluar? Ini kopi luwak, ya dah. Melalui kotorannya lalu dibuat kopi, itu halal atau haram? Itu dimakan kopinya terus luwak ini fermentasikan tadi biji tadi, kemudian keluar punya rasa tertentu. Namanya kopi apa? Luwak. Luwak itu masuk hewan yang halal dimakan. Sehingga apapun yang keluar tadi itu tidak dihukumi najis. Dan itu keluar kopi terus dicuci lagi, maka tidak ada masalah. Saya juga punya kopi luwak juga ada kok. Bagaimana hukumnya menjual produk dan dengan dua harga? Misal 1 juta dibayar cash, 2 juta dibayar bulan depan. Yang demikian itu bagaimana? Boleh-boleh saja. Kalau bayar langsung, cash langsung 1 juta. Kalau bayarnya nyicil, totalnya jadi 2 juta. Boleh tidak? Boleh. Yang penting itu dengan dia saja, tidak lewat pihak ketiga. Boleh. Kalau lewat pihak ketiga seperti dalam leasing motor kredit atau mobil kredit, riba. Namun kalau cuma dengan penjualnya langsung, boleh. Konsekuensi dengan ditambahnya waktu, harga juga jadi naik. Seperti itu boleh. Ustadz bacaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, apakah khusus untuk sholat fardu atau sholat sunnah juga dibolehkan? Sholat fardu yang tadi kita bahas. Sholat sunnah bacaan zikir tidak diatur. Bagaimana tata caranya? Apakah masih ada bacaan lain yang harus dibaca? Kalau sholat sunnah bebas bacaannya, namun ada beberapa sholat sunnah tertentu bacaannya tertentu. Apa hukum MLM? Ini mau bahas yang MLM tingkat besar juga kena semua ini. Ada atau MLM tingkat nasional ada kan? Kesinggung ora popo. Walaupun dia ustadz kayak orang mandang aku.
Lagi bahas hukum. Lihat, syarat-syarat yang diperhatikan, beberapa alasan kalau MLM dengan keanggotaan gratis dan tidak dipersyaratkan membeli produknya. Nah, di sini ada beberapa, ini ada syarat dulu sebentar, saya sebut. Syarat-syaratnya MLM itu dibolehkan atau MLM itu harus memenuhi 3 syarat. 1, orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Mau pasarkan tidak disuruh beli produk. 2, harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM tidak boleh lebih mahal dari harga wajar untuk produk sejenis. Jadi produk ini harganya wajar. Jangan gara-gara masuk dalam sistem jaringan MLM harganya jadi naik. 3, orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang untuk menjadi anggota. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, jadi MLM yang bermasalah. Itu namanya jadi apa, sistem piramid apa tadi? Money apa namanya? Money game. Jadi money games nanti hukumnya kalau 3 syarat itu tidak terpenuhi. Uang cuma diputar saja tanpa ada usaha apa-apa. Artinya dikembangkan dengan sistem itu lewat sistem jaringan upline, downline seperti itu. Yang selalu untung cuma yang bagian atas, yang bagian bawah jadi pekerja rodi seperti dulu di zaman dulu itu. Jepang itu apa, Romusa ya? Nah, kayak gitulah kerjaannya. Yang di atas nyantai-nyantai terus. Pokoknya seperti itu. Terapkan untuk setiap MLM yang namanya apapun. 3 syarat tadi harus dipenuhi. Tadi nggak pandang apapun di sini ya. Pokoknya kalau kena, yuk kena. Saya ini saya kok bacanya sulit juga ya. Saya suka mungkin ini ya. Saya suka dengan akhwat, lalu saya sering menasihatinya agar menjadi muslimah yang taat dan calon istri yang baik. Dan demikian itu bagaimana? Ada udang di balik batu. Gak usah lah macam-macam. Kalau mau serius ya sudah cari yang sudah mau jadi gitu. Serius dulu, nggak usah. Saya ingin membuat kamu kembali ke jalan yang lurus, Dik. Makanya kamu ngaji, rajin sholat ya, dibangunin tahajud, bangunin sholat malam, diingatkan ngaji malam Kemis ke DS gitu, Cie. Wonten apa mboten? Bagaimana hukum sholat berjamaah tapi bacaan surat tambahan imam asal-asalan makhrajnya sah? Yang penting surat Al-Fatihahnya itu benar. Sholat Jumat khotib sudah mulai berkhutbah, jamaahnya baru mulai beranjak masuk masjid. Ya itu memang jamaah kita ngeyel-ngeyelan kok gue. Khotibnya sudah benar kan, jam 12 biasanya kita kan, 12 khotib sudah naik mimbar kan. Baru jamaah 1-2 datang lagi, wes secara rampung itu baru mereka mulai sadar masuk masjid itu. Padahal sebelumnya cuma nongkrong di luar. Nah ini yang tadi saya sebut ini. Bagaimana yang demikian itu ya salah. Saya itu biasanya kalau mau mulai khutbah Jumat saya singgung-singgung kayak gini dulu. Saya nggak mau ngurus isi khutbah. Saya lihat anak yang ribut di sana tak singgung dulu, anak-anak ribut lagi disinggung lagi. Khutbah belum dimulai. Ada yang pegawai-pegawai ini biasanya kalau di Sudirman Panggang sana, pegawai-pegawai di luar. Mbok ini kalau mau Jumatan tuh mbok masuk masjid dulu. Itu materi khutbah saya itu. Saya nyinggung orang langsung. Ngapain mau masuk materi kalau itu saja nggak beres? Masa tiap Jumatan ulang terus kayak gitu orang paham-paham? Iya kan? Ini bulak-balik Jumatan coba. Ribut terus itu cah sekolah. Iya kan? Kalau enggak yang tadi orang-orang yang kantoran atau ini yo cerita, wah apa orang paham itu kalau Jumat itu nggak boleh cerita. Ya, itu sudah jadi aturan dasar loh di mana-mana itu Jumatan tuh nggak boleh cerita. Ini malah ngobrol kepiye kabare gitu, ngobrol itu di teras masjid coba. Dalam masjid masing kosong.
Dasar gablek memang itu ya. Kok kabur gitu paling sering itu paling. Satu coba dari Daud ini dari radio, 2. Orang mulai Tadi radio ada beberapa pertanyaan. dua saja, nggak usah sebut beberapa. Untuk kesempatan malam hari ini cukup 2 saja. Bagaimana Ustaz? Iya, Jika ada seseorang yang ingin merusak rumah tangganya, apa hukumnya? Pelakor. Iya tahu Bu? Cuma itukah Ustaz? Cuma pelakor begitu saja? Oh enggak, kan saya cuma sebut itu namanya pelakor kalau istilah ibu-ibu. Iya tahu Bu? Apa arti pelakor nih Bu? Bukan. Perebut lagi orang. Yang jelas nanti ada hukum tersendiri untuk yang laki-lakinya ya biasanya macam-macam dengan perempuan lain ya dosa, chatting-chattingan dengan istri orang lain juga ya dosa, ya dengan perempuan yang belum halal juga dosa. Pokoknya seperti itu. Terus kedua. Iya, 2 Ustaz mau tanya, jika kita mimpi ketemu saudara yang sudah meninggal, apakah itu pertanda minta doa dari kita? Gimana? Jika mimpi ketemu saudara yang sudah meninggal, apakah itu pertanda minta doa dari kita? Mimpi saudara Yang sudah meninggal apakah masuk dalam mimpi kita, apakah itu tanda dia minta doa? Enggak juga. Itu namanya bunga mimpi. Tidak bisa dihukumi baik, tidak bisa dihukumi buruk. Yang jelas kalau itu masih punya hubungan saudara, ya tetap didoakan terus. Bukan standarnya kalau kita mimpi dia atau tidak, itu bukan standarnya. Satu lagi coba. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di dalam Islam boleh senam di dalam ruangan? Senam di dalam ruangan. Senam kan? Iya, senam. Ngangge musik napa mboten? Kemungkinan pakai musik. Ora kemungkinan yo ngangge musik. Joget-joget ta? Paling. Iya. Terus sing mimpin jenengan mimpin ibu-ibu. Tanya langsung tuh ya. Gimana gaya senamnya itu? Ya ini anak-anak Ustaz, ternyata ini anak-anak. Ya anak-anak belum remaja mungkin ya. Pertanyaannya ini Banyak masalah sih. lebih baik bagaimana mau dijelaskan Ustaz? Ya orang entuk. Iya, tidak boleh. Ikut nanya tidak boleh. Cukup? Iya. Demikian Gi. Sabtu ada pengawasan tadi, silakan dihadiri. Untuk yang di flyer dibagi 500 buku zikir pagi petang biar nanti saya tuntut untuk diamalkan. Baik, demikian ya, mungkin manfaat, kita semua terus diparingi sehat, panjang umur, diberikan kemudahan beramal soleh lan istiqomah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.